Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada di materi keamanan komputer di sini, mohon maaf ya kalau suara saya pelankan karena saya recordnya malam. Takut kalau anak-anak saya bangun ke anak-anaknya harus sebelumnya. Jadi di modul ketiga ini yang akan kita bahas adalah kejahatan komputer atau internet ya. Masih kuliah daring dengan saya sendiri Joko Dwi Santoso, kakak Bang Jack ya. Oke, kejahatan internet sendiri bisa disebut atau sering familiar disebut orang itu namanya cybercrime ya. Jadi cybercrime ini adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi, serta data korban. Ini untuk kasus di cybercrime. Nanti ada contohnya setelah slide ini. Soalnya nggak panjang sih. Terus pada kejahatan komputer sendiri ini merupakan tindakan ilegal. Nah, tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Ada pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, sadap itu ya, dan mengubah program. Ini termasuk dalam kejahatan komputer. Nah, contoh kejahatan internet atau komputer, jadi semua jenis tindakan kejahatan baik dalam internet maupun komputer itu termasuk tindakan kriminal. Jadi jangan pernah melakukannya ya. Jadi teman-teman saya wanti-wanti meskipun Anda tahu informasinya, tahu cara menggunakannya, gunakan ilmu Anda untuk hal kebaikan. Nah, contohnya yang paling marak karena di masa pandemi ini, kasus yang paling tinggi kasusnya itu ada phishing, satu lagi kejahatan kartu kredit, penipuan perbankan, kejahatan ATM, ada carder, ada hacker. Nanti di video-video berikutnya nanti akan saya bahas satu persatu ini nanti ya, tentang phishing, tentang kejahatan kartu kredit, tentang penipuan perbankan, kejahatan ATM, carder dan hacker itu akan saya bahas. Oke, phishing itu sendiri merupakan pengelabuan ya, pengelabuan atau ibaratnya ngapusi lah dalam bahasa Jawanya ya. Jadi suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi seperti kata sandi, kartu kredit dengan menyamar sebagai orang lain atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik, email, dan modal pesan instan atau SMS atau by direct dari WhatsApp atau Telegram. Itu bisa lewat phishing ya di sini. Mungkin bisa lewat Classroom, share ke situ juga bisa. Terus untuk kasus penipuan perbankan di sini, tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab demi mendapat keuntungan pribadi. Nah, ini pelakunya biasanya akan berpura-pura sebagai pegawai bank terkait dan meminta informasi pribadi nasabah untuk mendapatkan akses ke rekening tabungannya. Ini untuk yang penipuan perbankan. Sedangkan untuk kejahatan kartu kredit itu sendiri atau disebut dengan skimming ya nanti ya di sini ya. Jadi apa sih kejahatan tentang kartu kredit itu sendiri atau carding ya? Carding itu adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian bisa berbelanja online dengan kartu kredit curian tersebut. Nah, nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Biasanya kan ada beberapa website yang tidak dilengkapi dengan SSL-nya dan lain sebagainya. Nah, di kejahatan ATM sendiri atau skimming di sini suatu bentuk kejahatan yang bertujuan untuk mencuri informasi dari kartu debit atau kredit milik nasabah. Nah, ini menggunakan alat khusus yang bernama skimmer biasanya ya. Nah, nanti jika sudah begini maka pelaku akan dengan mudahnya menguras isi saldo ATM atau menghabiskan sisa limit yang ada di kartu kredit si korban tersebut. Oke, si carder bisa diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu carding. Jadi istilahnya menggambarkan perdagangan dan menggunakan kartu kredit yang tidak sah. Nah, kartu kredit atau nomor kartu kredit yang dicuri kemudian digunakan untuk membeli kartu hadiah prabayar. Untuk menutupi jejak, kegiatan juga mencakup eksploitasi data pribadi dan teknik pencucian uang di sini. Bisa masuk kalau sekarang ini bisa masuk di lempar ke BTC atau masuk yang lainnya itu bisa. Oke. Sedangkan untuk hacker sendiri, ini hacker adalah seorang peretas ya di sini ya, yang terampil yang menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah. Di sini itu si hacker sendiri. Jadi nanti dibedakan ya.
Di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas apa itu hacker, apa itu cracker. Nanti Anda bisa lihat di video-video atau di podcastnya, playlistnya podcast security di situ. Dan saya cukup singkat dan ini sudah sampai ke matur nuwun. Tapi sebelum saya off-kan di saat ini, kita akan membahas contoh kejahatan tadi. Di sini ada namanya phishing, kejahatan kartu kredit, penipuan perbankan, kejahatan ATM dan karder. Oke, contoh-contohnya bisa kita cari ya. Jadi Anda bisa lihat nanti di sebentar. Karena banyak sekali saya harus membuat video di sini ya. Oke, di sini kan saya cari kejahatan internet ini ya. Ini ada banyak sekali contohnya ya. Jadi kalau kita bilang tentang phishing itu sangat banyak sekali di sini. Misalnya saya bahas tentang phishing gitu ya. Phishing atau prakerja, ini yang kemarin rame ya, tentang phishing prakerja. Jadi ini ada invite link, terus kartu hoax-hoaxnya ini yang website yang similar, tapi yang bisa kita lihat adalah URL-nya. Jadi URL-nya larinya kemana, atau kalau ada nomor yang bisa dihubungi, hotline-nya di mana, itu bisa dicek juga. Ini kan ada banyak sekali penipuan, daftar kartu, pekerja VIP, WhatsApp, pendaftaran kartu, web phishing, palsu dan sebagainya. Ini contoh yang kejahatan internet. Selain itu kan ada bentuk dari hacker dan sebagainya ya. Itu bisa dari beberapa contoh kasus yang ada di internet. Udah banyak sekali kasusnya. Nah, penyalahgunaan tentang URL tadi sebenarnya sih kita bisa menggunakan contoh misalnya kalau gini, saya cari URL misalnya ya, di sini kan ada admin, index, username, admin atau password, ini juga sudah saya bahas juga. Jadi fungsinya di sini nanti mencari semua URL untuk mengetahui admin dengan username-nya admin, passwordnya adalah password. Dan ini ada banyak sekali, tapi kita nggak akan masuk ke dalam sampai sana enggak ya. Ini namanya dorking. Jadi sebenarnya kalau sampai seperti ini pun kita juga langsung bisa masuk ya di Superstore Finder di sini ya. Ini adalah username yang sama dan Anda tinggal membuat list, bisa cek passwordnya juga. Anda merubah di sini, ini bisa masuk juga. Ada juga contoh kejahatannya adalah ketika kita suka ini di materi di Joko Disantoso channel ini, saya sudah membahas beberapa teknik dorking. Itu sudah ada di sini, sudah ada beberapa materi yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa, sudah banyak sekali. Anda tinggal mencari dan mencari di situ. Ada juga ketika kita main di indexing, kita main indexing, index of FTP parent, ini juga udah banyak sekali. Kita ambil contohnya free, itu juga bisa, atau kita pakai yang directory SQL. Contohnya kita ambil ac.id, ini untuk kampus ya. Jadi udah langsung kita bisa ketemu, langsung akses seperti ini. Ini contoh yang menggunakan dorking, ini contoh sederhana ya. Nah, gunakan kemampuan di sini untuk yang baiknya. Jadi jangan gunakan untuk yang neko-neko atau jahat, jangan gitu kan. Nah, ini kita juga bisa masuk ke dalam tadi ya, Min Kendal SDA, ini sekolah. Seperti itu contoh-contohnya. Ada banyak sekali kok, ada database. Ini kemarin yang banyak pencurian database, ini kan ada database-nya ini kan. Nah, mohon maaf ini tidak saya sensor di sini. Oke, mungkin segitu untuk contoh dari kejahatan internet. Jadi silahkan nanti teman-teman dipelajari. Kalau misalnya sudah bisa, tolong jangan digunakan untuk yang neko-neko di situ ya. Saya harapkan ilmu itu digunakan untuk yang baik, jangan untuk yang jelek di situ ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa follow terus channel ini, dan kalau ini ada manfaatnya silahkan di share dengan teman-teman yang lainnya. Karena tujuan channel ini dibuat bukan untuk ajang show off, hanya saya memberikan media edukasi di sini. Mungkin konten saya bukan editor yang baik di sini ya, karena saya bukan konten editor atau apa ya. Saya belum bisa mengedit video dengan bagus, tapi insya Allah saya tampilkan informasinya. Gak ada filter di sini ya, dan dimanfaatin dengan yang baik, jangan digunakan untuk kejahatan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.